Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang saya cintai dan yang saya banggakan. Selamat datang di channel Ambuarom TV. Channel ini membahas mengenai usaha kios, warung sembako, toko kelontong, dan sedikit mengenai mesin tempel Yamaha 40. Bagi teman-teman yang mampir di channel ini, mohon bantuannya untuk like dan subscribe demi berkembangnya channel kami, dan terus lebih bersemangat membuat video-video menarik lainnya. Terima kasih. Oke sobat, pada video kali ini Ambuarom TV akan mereview harga-harga barang kebutuhan pokok sembako yang kami jual di kios Ambuarom yang berada di salah satu pedalaman Papua, tepatnya di Papua Selatan, Kabupaten Bovendigul. Oke, baik, sebelum lanjut review harga-harga, terlebih dahulu review kios Ambuarom. Seperti apa penampakannya? Yuk kita simak bersama. Jadi seperti inilah penampakan kios Ambuarom yang berada di pedalaman Papua. Di sini kami menjual cukup beraneka ragam sesuai kebutuhan masyarakat di sekitar tempat kami. Sedangkan untuk memasok barang ke kios kami biasanya menggunakan kapal atau speedboat. Untuk kendaraan darat, tempat kami belum bisa terjangkau oleh kendaraan darat. Jadi untuk mendatangkan barang salah satunya mesti menggunakan kapal kayu atau perahu melalui jalur kali. Jadi seperti itulah teman-teman penampakan dan sedikit bayangan mengenai tempat usaha kios Ambuarom. Baiklah, kita langsung saja ke inti permasalahannya, yaitu review harga-harga kebutuhan pokok di kios Ambuarom. Namun alangkah baiknya kita simak terlebih dahulu kisah perjalanan Ambuarom merintis usaha sembako dan bangkrut hingga seperti saat ini. Jadi awal mula dulunya sebelum saya buka toko kelontong, yaitu usaha konter HP yang berjalan kurang lebih 10 tahun. Tetapi seiring berjalannya waktu dan semakin pesatnya persaingan dan pengelolaan yang kurang maksimal dan banyak faktor lainnya mengakibatkan konter toko handphone saya bangkrut. Dan akhirnya mencari jalan bagaimana cara bisa bertahan untuk biaya hidup keluarga yang mempunyai 2 anak yang hingga saat sekarang sudah dikaruniai 4 orang anak. Di saat itu memang banyak mengalami tekanan mental dan berpikir bagaimana nanti kedepannya dengan keluarga saya.
untuk mempertahankan agar tetap bersama dengan keluarga. Sempat dulunya kepikiran mau pulang ke kampung, kembali bertani, menanam padi di sawah, tetapi Tuhan masih membukakan jalan, mempertemukan saudara kandung yang kebetulan buka toko sembako di suatu tempat pedalaman Papua, yang tidak jauh dari tempat saya, yang cukup memakan waktu 1 hari perjalanan naik kapal kayu untuk sampai ke tempat itu, yaitu tepatnya di distrik Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua, yang sampai sekarang masih berjalan seperti saat ini. Dan akhirnya disitulah tempat pelarian saya, mencoba peruntungan untuk bisa bertahan bersama keluarga agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dulunya memang waktu kecil, umur 11 tahun, kelas 5, saya sudah merantau ke sini, bantu saudara jaga tokonya dan sekolah di sini, dan akhirnya kembali ke tempat asal semula. Jadi basic di toko kelontong memang sudah ada sejak kecil. Jadi bagaimana awalnya dan berapa modal pertama saya buka sembako hingga masih bertahan seperti saat ini? Simak terlebih dahulu video seperti apa dulunya toko saya awal buka toko sembako. Seperti inilah tampilan toko saya awal mulai buka. Isi barang dagangannya masih sedikit, rak-rak tampak seperti kosong, hanya gen-gen kosong, rak-rak kelihatan jarak-jarak. Jadi seperti itu awalnya hingga sekarang sampai saat ini. Dan modal awal saya buka toko sembako itu dalam keadaan minus alias bangkrut dari usaha toko handphone, dikejar-kejar utang bank dan rentenir koperasi dan utang-utang lainnya untuk biaya hidup keluarga. Sampai dari rentenir koperasi menyita barang dan peralatan usaha handphone saya seperti etalase, komputer, dan lain-lainnya. Jadi saya mulai buka usaha itu dari pertama cari tempat usaha, yaitu sewa, yang kebetulan rumah kosong yang kebetulan ada rumah kosong yang sudah lama tidak ditempati. Harga sewanya pun tidak terlalu mahal. Untung saja masih ada uang sisa dari menyewakan tempat usaha konter HP untuk membayar tempat usaha baru. Jadi masih cukuplah dari biaya-biaya transportasi dan lain-lain untuk pindah rumah, seperti barang-barang peralatan rumah, lemari, pakaian, piring, dan peralatan konter HP. Sebagiannya masih bisa dipakai untuk biaya-biaya rehab toko sembako. Sedangkan modal lainnya yang kurang beserta isinya, semuanya dipercayakan dikasih utang oleh saudara. Hingga akhirnya sudah bisa jualan, dan alhamdulillah sekarang barang dagangnya sudah mulai bertambah dan sudah dapat tempat usaha baru yang hasilnya dari usaha tempat sekarang ini.
dan utang-utang dari bank, koperasi, dan lain-lainnya sedikit-sedikit sudah terbayarkan. Barang-barang yang dulunya disita sebagian sudah ditebus kembali dan sebagian sudah impas alias lunas. Jadi seperti itulah kisah singkat perjalanan usaha saya. Itulah tadi kisah perjalanan Ambu Arom merintis usaha kios sembako. Oke sobat, seperti yang telah disampaikan di awal, yaitu review harga-harga kebutuhan pokok yang ada di kios Ambu Arom pedalaman Papua. Jadi teman-teman bisa membandingkan berapa perbedaan harga yang terdapat di tempat teman-temannya, atau mungkin saja tidak terlalu jauh perbandingannya, yaitu yang di tempat saya seperti beras, gula, minyak goreng, tepung, bensin, minyak tanah, dan lain-lainnya. Lanjut, kita mulai saja. Pertama-tama dari BBM dulu ya, yaitu minyak bensin dan minyak tanah. Jadi di tempat kami minyak bensin dijual di warung sembako dengan harga Rp 15.000 per liter, dan minyak tanah Rp 12.000 per liter. Jadi masih mending lah daripada di suatu daerah tempat tambang yang tidak jauh dari sini itu lebih mahal lagi. Seperti minyak bensin bisa mencapai Rp 200.000 per liter, yang nantinya kita akan bahas pada video berikutnya. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, berikut di sini ada semen ya, semen ukuran 50 kg, yaitu dengan harga 180.000. Jadi di tempat kami sini harga semen itu per sak 180.000. Kemudian di sini ada pisang raja ya. Jadi di sini pisang raja harganya per sisirnya itu 5.000. Jadi murah ya. Oke, lanjut lagi kita ke barang sembako, yaitu garam yang 500 kg ya, 500 gram itu harganya 10.000. Kemudian ada juga yang 250 gram itu 5.000. Jadi seperti itu. Kemudian di sini ada mentega Amanda saset, itu harganya 7.000 yang 200 gram. Kemudian di sini ada Royco yang bungkusan besar ya, harganya 15.000. Kemudian di sini ada Petsin Miwon 100 gram, itu harganya 10.000. Kemudian 50 gram 5.000.
Dan Masako Renteng Rp1.000 ya. Jadi Masako Renteng sama Royco itu juga Rp1.000. Kemudian berikut di sini ada sabun mandi ya, sabun mandi Lifebuoy itu harganya 5.000. Lanjut, kemudian sabun Wings itu yang kecil 5.000 ya, kalau yang besarnya 10.000. Kemudian ini tadi ya Royco yang sama dengan Masako yang kurang besar, harganya sama 15.000. Kemudian Sunlight 435 ml harganya 25. Kemudian yang besarnya itu 35.000, yang 755 ml. Kemudian berikut di sini ada pape bakar 5 pasang, harganya juga 5.000. Kemudian lilin kecil cap lampu ya, itu 7.000 per pak. Kemudian yang besarnya itu 15.000 per pak. Lanjut lagi ke di sini ada gula premiumnya yang kemasan 1 kilo itu harganya 30.000. Kemudian ada songkok ini tidak dijual ya. Kemudian di sini ada tepung kemasan yang 1 kilo harganya 20.000 ya. Kemudian ada kopi kapal api 380 gram harganya 35.000. Terus ada susu Carnation harganya 13.000. Kemudian susu Bendera 18.000, coklat 15.000. Kemudian ada sirup spesial ABC 30.000. Kemudian seperti minuman gelas Aqua sedang di sini harganya 6.000. Kemudian yang besar itu 12.000. Kemudian ada Sauris harganya 10.000 yang kecil, kemudian yang besar itu 20.000. Kemudian seperti SGM semua sama ya, dari 06, 612 sampai 1 plus itu harganya 22.000. Lanjut, kemudian di sini minuman saset seperti ABC Mocha itu 2.000, kopi jahe juga sama, Energen itu semua 2.000 ya. Seperti itu, seperti Milo itu juga 2.000. Kemudian kopi Senang 50 gram itu 5.000. Jadi seperti begitu. Kemudian Danko saset juga 5.000. Kopi Rusa yang 35 gram itu juga 5.000.
Kemudian ada apa nih, teh sari murni saset itu 3.000. Kemudian white coffee 2.000. Terus apa lagi ya, di sini ada teh sari wangi isi 25, harganya 8.000, sama dengan teh poci juga 8.000. Kemudian bubur sun harganya 12.000. Terus kemudian seperti pop mie itu harganya 10.000. Kemudian baterai ABC kecil ini satu buah 3.000. Kemudian yang besarnya 6.000. Jadi seperti itu ya harga-harganya. Kemudian di sini ada minyak goreng kecil yang 250 ml itu harganya 10.000, dan yang 500 ml harganya 15.000. Kemudian yang 1 liter harganya 25.000, dan yang 2 liter itu harganya 50.000, dan yang 5 liter harganya 100.000. Jadi seperti itu ya barang-barang sembako yang terdapat di pedalaman Papua. Lanjut, di sini ada oli 40, oli mesin, harganya 60.000 per liter, sama dengan oli mesran 2T juga 60.000. Nah, ini oli mesin Johnson harganya 80.000. Kemudian terus di sini ada apa ya? Oh, roti di sini satu bungkus kecil 12.000. Kemudian ada rokok Surya besar ya, Surya 16, itu harganya 30.000. Kemudian ada rokok apa lagi, rokok Sampurna, sama harganya 30.000. Jadi mungkin agak tidak beda jauh dengan di tempat teman-teman sekalian ya. Kemudian di sini ada telur per buah 5.000 ya. Jadi di sini jualnya per butir yaitu Rp 5.000. Kemudian apalagi ya yang bahan-bahan pokok. Di sini terdapat super mie rebus ya, mie sedap Korea, harganya 4.000, sama dengan mie kriuk juga 4.000. Kalau mie goreng biasa 3.000. Kemudian mie soto juga 3.000. Jadi kalau barang mie instan ini mungkin tidak terlalu jauh dengan harga teman-temannya. Kemudian di sini ada beras yang kita jual per
kilonya 15.000. Jadi semua sama, satu macam jenis beras, harganya cuma 15.000 per kilogram. Oke, coba kita lanjut ke biskuit ya. Di sini ada biskuit aroma Malkis, biskuit Keri, itu harganya sama 10.000 ya. Seperti biskuit ini Roma Sandwich juga 10.000. Kemudian ada biskuit apa lagi, selai oleh, harganya 12.000. Kemudian nenas harganya 15.000. Nah ini Geri juga 10.000. Sari gandum juga 10.000. Kemudian ada crispy itu 12.000. Kemudian ada biskuit apalagi nih, Hongguan, biskuit Rosaria, semuanya 10.000. Kemudian berikut ada biskuit Roma kelapa, harganya 12.000. Kemudian ada crackers, itu 15.000. Jadi seperti itu ya harga-harga biskuit. Kemudian di sini ada jajanan seperti jelangkote, itu harganya satu buah 3.000 ya. Kemudian di sini ada kue lontar, juga 3.000 per buah ya. Jadi itulah kue-kue jajanan. Di sini ada bawang merah. Bawang merah harganya 1 kilo 80.000, dan bawang putih per kilonya 60.000. Oke, lanjut kembali di pembahasan kali ini. Amborom akan berbagi tips mengenai usaha kelontong, yaitu daftar barang sembako yang wajib ada pada toko kelontong dijamin laris. Barang-barang jualan ini harus melalui survei analisa yang ada pada situasi kondisi di sekitar masing-masing tempat kita. Jadi barang ini harus sesuai dengan lokasi sekitar tempat toko kita. Kebutuhan apa yang biasanya konsumen cari setiap harinya. Mungkin berbeda pula barang dan produk di tempat toko Anda. Seperti pada tempat saya yang banyak dicari di toko saya setiap harinya dan laris sesuai merek dan produknya, yaitu seperti gula pasir yang kemasan ya. Jadi yang seperti ini gulanya agak sedikit basah, ada yang 5.000, 10.000, 20.000,
Jadi itu yang termasuk laris. Jadi gula seperti gulaku yang kecil atau besar itu tidak terlalu laris ya. Jadi cukup sediakan gula seperti ini yang kemasan. Selain harganya lebih murah, manisnya juga cukup sedikit saja sudah bisa manis sekali. Kemudian lanjut seperti ini, susu Carnation. Ini termasuk yang paling laris, jadi mereknya Carnation ya. Kalau susu yang lainnya seperti Gold dan Bendera itu tidak terlalu. Jadi biar modalnya tidak terlalu banyak, cukup yang perlu-perlu saja ya. Kemudian berikutnya ada teh Sariwangi. Nah ini juga termasuk laris. Jadi cukup menyiapkan bahan-bahan itu, barang-barang seperti itu. Kemudian di sini ada kopi rusa. Jadi di tempat kami itu yang paling laku itu kopi rusa, dan ukurannya pun ada. Jadi yang paling laris itu harus sesuai dengan ukurannya dan produk mereknya ya. Kemudian ada kopi Senang. Sini juga kopi Senang cukup laris dibanding dengan kopi Kapal Api yang seperti ini, itu tidak terlalu laris ya. Jadi tinggal menyesuaikan di tempat Anda seperti apa yang paling laris. Kemudian kopi Kapal Api besar juga itu tidak terlalu. Kemudian ada di sini mie instan. Jadi mereknya itu seperti ini ya, mie sedap. Dan kemudian mie kriuk. Jadi mie instan yang paling laris ya, mereknya seperti itu. Itu pun cuma di tempat kami, lain pula halnya kalau di tempat Anda ya, mungkin berbeda pula lah. Kemudian lanjut ke garam. Di sini garamnya mereknya itu Cap Kapal. Cap Kapal kecil dan besar saja ya, 500 gram sama 250 gram. Jadi mereknya tidak perlu terlalu banyak, sesuai dengan peminat konsumen saja. Kemudian di sini ada miwon yang 50 gram dan yang 100 gram. Jadi barang-barang itu ya yang paling banyak dicari. Kemudian di sini ada sabun cuci. Itu pun mereknya cuma Daya ya. Kalau macam Rinso dan lain-lainnya itu tidak terlalu. Jadi kalau modal terbatas ya cukup menyiapkan barang-barang yang perlu-perlu saja. Kemudian telur. Sini ada telur. Jadi telur juga termasuk seperti beras.
Jadi beras di sini cukup satu macam saja ya, beras biasa yang ukuran 15 kilo sama 10 kilo. Ini seperti itu. Kemudian lanjut di seperti sauris. Di sini yang paling laris yaitu sauris kecil sama sauris besar. Nah, itu yang perlu disiapkan. Kalau seperti yang lainnya, ini kurang terlalu. Kemudian yang lainnya seperti rokok itu yang paling laku di wilayah tempat kami, cukup cuma lampion cap lilin ya. Jadi rokoknya seperti itu. Kemudian ada warning, ini juga warning seperti itu. Kemudian rokok surya paling laris. Kemudian ada Sampurna. Jadi rokok-rokoknya cuma itu, ditambah dengan koregas, sudah kuat sudah itu. Jadi kitong di sini ya seperti itulah. Jadi berbeda pula lah di tempat kalian ya. Jadi seperti itu untuk rokok-rokok. Kemudian apa lagi? Ada Pampers. Jadi di sini Pampers juga lumayan laku. Ada ukuran M, XL, kemudian L. Di sini memang kita perlu siapkan banyak karena ini memang dia laris ya. Kemudian yang terakhir itu ada snack-snack seperti ini, Doraemon, berhadiah. Itu banyak disukai anak-anak. Seperti ini jajan-jajanan ini, Bonibon, Jus dan lain-lainnya. Jadi tinggal melihat saja kebutuhan anak-anak biasanya cari apa, seperti minuman-minuman ini, ale-ale, Purtamin, Nadia. Nah, jadi tidak perlu modal yang besar untuk melengkapi barang-barang jualan Anda. Cukup hanya mencari kebutuhan pokok yang paling sering dicari oleh warga masyarakat sekitar. Tapi kalau punya modal lebih atau ada kepercayaan dari supplier, distributor, lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Bagi teman-teman yang menjalankan warung sembako atau toko kelontong, warung sembako merupakan usaha yang hampir diinginkan oleh siapapun. Selain bisa memberikan keuntungan dan pemasukan yang besar, menjalankan warung sembako dianggap mudah karena kita tidak perlu keluar rumah untuk bekerja. Karena biasanya warung sembako dibuka menggunakan bagian depan rumah. Namun siapa bilang menjalankan warung sembako mudah? Kita harus menghitung dan mencatat beberapa hal secara teliti. Namun membuat pembukuan warung sembako tidak terlalu sulit, asal kita tekun dan rajin mencatat dan menyusunnya di awal dan sambil berjalan. Tidak dikerjakan secara menumpuk di akhir waktu ketika mendekati waktu evaluasi bulanan. Dalam pembuatan pembukuan warung sembako bagi pemula, buatlah sesederhana mungkin dan tidak rumit agar mudah dipahami.
Pelajari secara perlahan dengan pembukuan yang sederhana dan Anda nantinya akan mulai terbiasa membuat laporan keuangan untuk warung sembako Anda. Berikut ini contoh pembukuan yang harus ada pada toko kelontong yang sederhana dan mudah, yaitu pertama, buku utang piutang. Usaha apapun termasuk warung sembako otomatis pasti ada yang namanya utang maupun piutang pada warung sembako atau toko kelontong. Contoh buku piutang diantaranya seperti ini. Jadi contoh pembukuan piutang seperti ini ya. Jadi siapkan install, lalu buat beberapa kolom seperti kolom tanggal, terus keterangan harga barang, kemudian setoran, kemudian total utang. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini nama, seumpama dari Bapak Ambu Arom. Jadi di sini nama yang mau utang ya. Seperti seumpama di sini ada yang utang, ada yang bawa surat ya, seperti begini, beras, rokok, seperti ini ya. Tinggal ditotalkan berapa, kemudian masukkan totalnya di sini ya. Seperti itu, tanggal 12 bulan 3 ya, ini seumpama saja. Jadi seperti ini ya, pada kolom-kolomnya. Jadi seumpama di sini ada yang store, seumpama tanggal 15, tanggalnya jangan lupa ditulis seumpama di sini store, umpamanya 50.000 ya. Jadi di sini sisa 148.000. Jadi seperti itu ya. Kemudian seumpama yang dari dari kios-kios, seumpama dari teman-teman punya langganan-langganan kios-kios ya, dari toko grosir Anda. Seperti kita buat pembukuan seperti ini ya, hampir sama dengan yang tadi ya. Sini ada beberapa kolom, tanggal, uraian, harga barang, terus setoran, kemudian jumlah. Seumpama di sini dari warung eceran, nama kiosnya itu atau nama warungnya kios Ambu Arom. Nah seperti itu ya. Sini seumpama tanggal berapa ya, tanggal 20, kemudian jumlah pengambilan. Jadi catatan pengambilannya itu pertama dibuatkan di buku nota ya, kemudian tinggal total pengambilannya di sini. Seumpama di sini total pengambilannya ya 2 juta ya. Tinggal tulis jumlah di sini 2 juta. Seumpama setoran di sini 500.000 ya. Berarti sisa 1.500.000 seperti itu ya. Jadi yang namanya warung sembako atau toko kelontong pasti ada yang mau utang di tempat kalian. Misalnya dari tetangga, keluarga, atau pelanggan tetap, atau pada Anda sebagai pelaku warung atau toko grosir sudah pasti dari pelanggan warung eceran mengutang pada Anda. Selanjutnya yaitu buku utang.
Seperti halnya piutang pada toko kelontong, juga otomatis pasti ada yang namanya utang ke pihak ketiga, seperti utang di supplier atau distributor, utang di saudara-saudara atau keluarga, maupun utang pinjaman di bank. Untuk itu kita sebagai pelaku usaha harus mencatat semua utang-utang yang diperoleh tersebut di buku utang toko kelontong yang sederhana seperti ini. Lanjut, yang berikut yang paling penting adalah buku laporan keuangan. Laporan keuangan warung sembako merupakan bagian penting dari pengoperasian warung sembako. Laporan keuangan harian warung dapat dibuat dengan mudah dan sesederhana mungkin, sehingga memudahkan Anda dalam melihat kembali transaksi yang telah terjadi dan untuk menghitung jumlah omset bulanan pada warung sembako atau toko kelontong Anda. Dari sini Anda dapat melihat berapa pengeluaran dan pemasukan bulanannya seperti ini. Dalam bisnis, tidak peduli jenis bisnis apa yang dijalankan, laporan keuangan harus selalu ada tanpa terkecuali warung sembako. Karena laporan keuangan warung sembako membuat setiap pengusaha memiliki akses dalam mengumpulkan info yang dibutuhkan dalam melakukan evaluasi bisnis. Pembukuan adalah sebuah aktivitas mencatat dan mengumpulkan data transaksi, kemudian disusun dalam sebuah bentuk laporan. Dan biasanya pada saat pengajuan pinjaman ke bank, buku laporan keuangan ini dibutuhkan bank sebagai salah satu persyaratan pengajuan pinjaman. Dengan cara ini, yaitu mencatat neraca saldo yang berfungsi untuk mengetahui apakah transaksi yang dicatat sudah tepat. Begitu pula sebaliknya. Di sini saya menggunakan beberapa kolom seperti ini, yaitu tanggal, uraian masuk keluar dan saldo terakhir yang harus ada dan tidak dapat dipisahkan seperti ini. Jadi setiap akun telah memiliki posisi masing-masing, sehingga ini harus dipahami terlebih dahulu. Sebelum merancang laporan keuangan ini juga bertujuan agar peletakan akun tidak salah kolom. Kolom-kolom tersebut bertujuan untuk membantu Anda melakukan identifikasi dan mengevaluasi kebenaran pencatatan di buku besar. Jadi total dana pada kolom tersebut sama, artinya pencatatan tidak perlu diubah lagi atau sudah benar.
Dan jika jumlah saldo pada kolom-kolom tidak sama, maka terjadi kesalahan dalam pencatatan. Pembukuan di atas yang telah dijelaskan sangatlah sederhana dan mudah, dan untuk isinya pun sudah lebih detail. Jika masih bingung, Anda bisa mencoba cara ini yang lebih sederhana menurut versi Anda sendiri, atau menanyakannya pada kolom 7 rahasia orang Tionghoa yang selalu sukses dalam berbisnis. Orang Tionghoa bisa dibilang mapan dari segi ekonomi. Sekian banyak masyarakat etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia, sekitar 75% diantaranya mampu dalam mengelola hal ekonomi. Banyak dari mereka yang memilih untuk berkecimpung di dunia bisnis dan menjadi seorang bos, dibandingkan bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi karyawan biasa. Bisnis yang dijalankan oleh orang Tionghoa pun rasanya jarang mengalami kebangkrutan, malahan sebaliknya. Bisnis yang dijalankan berhasil menuai kesuksesan besar atau bahkan dikenal di penghujung dunia. Kenapa bisnis orang Tionghoa bisa sukses? Berikut rahasia yang perlu Anda ketahui dan bisa dijadikan inspirasi. Yang pertama yaitu pekerja keras. Hari pekan memang sebaiknya digunakan untuk beristirahat, tapi orang Tionghoa memilih untuk menghabiskan hari pekan dengan bekerja. Mereka mengatakan kalau hari pekan adalah hari yang paling tepat untuk menambah pundi-pundi kekayaan. Di saat orang lain bermalas-malasan dan bersantai, disitulah waktu yang tepat untuk bekerja lebih keras supaya bisa lebih maju dibandingkan orang lain. 2. Bekerja dengan sepenuh hati. Kerjakan apa yang kamu cintai, cintai apa yang kamu kerjakan. Jadi seperti itu moto yang diterapkan oleh orang Tionghoa. Karena tidak suka diatur, mereka lebih memilih untuk membuka usaha sendiri dan menjadi seorang bos. Usaha yang dibuka juga tidak asal-asalan, melainkan usaha yang didasarkan pada passion. Inilah alasan kenapa orang Tionghoa selalu terlihat ceria saat bekerja, karena apa yang dikerjakannya merupakan apa yang disukainya, sehingga mereka dapat bekerja dengan sepenuh hati. Hasilnya pun jadi lebih maksimal. 3. Berupaya untuk hidup hemat. Orang Tionghoa memang terlihat elegan saat menghadiri jamuan makan malam atau menghadiri pesta ulang tahun rekan bisnisnya. Tapi tampilan yang seperti ini sama sekali tidak ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka lebih suka berpakaian sederhana saat menginjakkan kaki keluar rumah, seolah-olah terlihat seperti orang biasa padahal seorang jutawan. Orang Tionghoa juga berupaya untuk hidup hemat. Hal ini bisa dilihat jelas saat berbelanja, di mana mereka sangat teliti saat membandingkan harga barang yang satu dengan yang lainnya. Mereka juga tidak malu untuk berburu barang yang lagi diskon demi menghemat pengeluaran. Kemudian yang keempat, sudah diajari bisnis sejak kecil. Usaha yang digeluti orang Tionghoa adalah usaha keluarga. Jadi jangan heran kalau Anda mendapati anak-anak mereka turut membantu orang tuanya saat bekerja, karena ini termasuk salah satu budaya untuk mengajari anak cara berbisnis yang baik dan benar. Sehingga budaya untuk berbisnis memang sudah tertanam kuat dalam diri anak-anak sejak kecil. Lagi pula, mengajarkan teori tentang berbisnis saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan praktek. 5. Punya keahlian dasar di bidang manajemen. Punya
keahlian dasar di bidang manajemen usaha yang dikelola langsung oleh orang Tionghoa memiliki sistem manajemen yang sangat baik. Contoh kecilnya bisa dilihat dari stok barang yang dijual di toko. Mereka tidak pernah kehabisan stok barang karena selalu mengecek ketersediaan barang tersebut sebelum membuka toko di hari berikutnya. Cara ini dilakukan agar pelanggan tidak kecewa saat ingin berbelanja di toko tersebut, sehingga pelanggan tetap setia untuk berbelanja di satu toko saja tanpa ada niat untuk berpindah ke toko yang lain. Kemudian yang keenam yaitu berani mengambil resiko. Setiap keputusan yang diambil tidak pernah luput dari resiko yang nantinya akan sangat berpengaruh bagi perjalanan bisnis di masa yang akan datang. Tapi orang Tionghoa tidak terlalu memikirkan resiko yang akan terjadi karena keputusan yang diambil sudah melalui proses analisis yang amat panjang. Tidak hanya itu, keputusan juga tidak dikaitkan pada satu aspek bisnis saja, melainkan seluruh aspek bisnis sehingga mereka dapat menetapkan spekulasi yang terjadi di masa yang akan datang. Lanjut yang ketujuh, selalu tepat waktu. Berbeda dengan orang pribumi, orang Tionghoa memiliki rutinitas yang sudah terjadwal dengan baik. Misalnya jam bangun pagi, makan pagi, berangkat kerja, dan seluruh aktivitas yang dilakukan selama satu hari. Rutinitas ini sifatnya tetap tidak berubah sehingga mereka dapat mengerjakan seluruh aktivitas dengan baik dan tepat pada waktunya. Itulah pentingnya mengubah budaya hidup. Semua orang yang terlahir di dunia ini memiliki kesempatan untuk sukses di dunia bisnis, asalkan mau untuk merubah pola hidup yang awal malas menjadi pekerja keras. Tak ada salahnya meniru budaya hidup orang Tionghoa di atas. Siapa tahu dengan meniru hidup dapat berubah ke arah yang lebih baik dan tentunya bisa meraih sukses. Oke, lanjut masih di dunia usaha, yaitu 4 tips pemasaran usaha toko kelontong atau warung sembako yang jitu. Jadi agar barang dagangan warung sembako Anda laku, diperlukan teknik pemasaran yang tepat. Bagaimana caranya? Simak terus video ini hingga selesai. Oke, langsung saja ke inti permasalahannya. Yang pertama yaitu promo banner spanduk. Teknik ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pengunjung warung sembako Anda. Dengan adanya spanduk ini, warung kalian akan terlihat meyakinkan dan serius dalam menyediakan barang-barang sembako. Masyarakat sekitar akan lebih memilih warung yang lebih meyakinkan seperti milik Anda ketimbang warung lainnya yang terlihat kumuh dan kurang niat. Selain itu, carilah desainer spanduk yang ternama dan kreatif untuk membantu mendesain spanduk dan banner kalian. Dengan begitu, Anda akan dapat mengubah warung sembako sederhana Anda menjadi lebih berkelas dan bersaing dengan warung besar-besar lainnya. 2. Pengaturan harga untuk persaingan. Dengan melakukan sedikit pengurangan harga pada barang dagangan tertentu akan mengubah skala peningkatan pengunjung warung Anda. Orang akan berpikir dan menanamkan mindset mereka tentang warung Anda bahwa warung tersebut adalah warung yang termurah di sekitar sini. Dengan adanya mindset tersebut, maka orang yang berpikiran itu akan mengajak orang sekitarnya untuk lebih memilih dan merekomendasikan warung sembako Anda daripada warung yang lain. Oleh karena itu, jangan meremehkan teknik pengurangan harga meski hanya beberapa ratus rupiah di barang dagangan kalian. Karena itu akan menarik banyak pembeli baru dan tentunya malah memberikan keuntungan lebih. 3. Produk yang lengkap, berkualitas, dan merek yang terkenal.
Pemilihan produk juga menjadi salah satu pemikat datangnya para pengunjung ke warung sembako bikinan Anda. Beberapa pengunjung mungkin akan terkesima dengan banyak dan lengkapnya jenis barang dagangan kalian, dan tentunya hal ini akan menciptakan magnet untuk berkunjung kembali. Selain itu, pilihlah setiap jenis barang dagangan Anda dengan produk yang telah terkenal dan berkualitas, karena kebanyakan pembeli lebih mengingat nama produk atau merek barang belanjaan mereka. 4. Pelayanan yang terbaik. Kembali lagi ke faktor kenyamanan pelanggan. Pelayanan dari Anda akan menentukan seberapa profesional kalian dalam menjalankan bisnis ini. Memberikan ciuman dan salam kepada berpengaruh terhadap mood pelanggan tersebut untuk datang kembali. Terlebih lagi apabila kalian mempekerjakan pelayan yang memiliki penampilan yang menarik. Hal ini akan memberikan kenyamanan yang lebih kepada pelanggan. Ajarilah karyawan Anda bersikap sopan santun dan ramah untuk memikat pembeli berkunjung kembali ke warung sembako Anda. Oke, demikian pada video singkat ini mengenai tips memulai usaha warung sembako yang menjanjikan. Untuk menjadi pengusaha yang sukses, berusahalah untuk selalu belajar dan mengamati setiap kesalahan dalam bisnis Anda. Jangan menyerah hanya karena hasil yang belum maksimal dan pelanggan yang tak kunjung datang, karena mungkin saja kesuksesan Anda akan datang tak lama setelah perjuangan yang begitu besar. Amin.